Legenda Dewa Bintang. Chapter 126. Xiao Lang vs Evil Xiao Lang. Malam harinya, sesuai perintah Xiao Lang, Dao Fang langsung bergegas meninggalkan Sekte Bulan Sabit untuk pergi ke Kota Awan Biru agar bisa mengawasi pergerakan Wang Chun dan juga anaknya. Alasan kenapa Dao Fang pergi di malam hari adalah karena La tidak ingin ada yang mengetahui tentang kepergiannya. Selain itu misi yang La jalankan juga merupakan misi rahasia. Setelah kepergian Dao Fang, Xiao Lang kemudian meminta Luoli dan kedua bawahannya untuk berjaga di luar kamar. La juga meminta Silong dan Xiao Guang untuk memasang mantra formasi di luar kamarnya, sementara dia sendiri juga akan memasang mantra formasi dari dalam. Hal tersebut dilakukan oleh Xiao Lang agar tidak menimbulkan keributan serta kekacauan, karena La yakin pertarungan yang akan ia hadapi akan sangat berat dan pastinya bisa saja memporak-porandakan tempat tersebut. Setelah selesai melakukan semua persiapan, Xiao Lang kemudian duduk di atas tempat tidur dan langsung mengambil sikap berkultivasi. Setelah beberapa menit kesadaran Xiao Lang muncul di tempat yang sangat luas dan juga gelap. Akhirnya kau datang juga, kami telah lama menunggumu di sini, ujar suara yang entah dari mana datangnya. Xiao Lang mengedarkan pandangannya ke sekeliling tempat tersebut untuk mencari asal suara, namun anehnya di tempat itu sama sekali tidak ada apa-apa. Beberapa saat kemudian terdengar langkah kaki yang sedang mendekat ke arahnya. Xiao Lang sangat kaget saat melihat dari kejauhan ada dua sosok yang sedang berjalan ke arahnya, dan salah satu sosok tersebut sangat mirip dengannya, hanya saja matanya berwarna merah darah serta pandangannya yang sangat tajam, sementara yang lainnya adalah sosok yang tinggi besar serta mempunyai dua tanduk di kepalanya. "Siapa kau?" tanya Xiao Lang pada pemuda yang mirip dirinya. "Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja aku adalah dirimu, atau bisa dibilang bagian lain dari dirimu," jawab pemuda tersebut. "Jika kau bingung panggil saja aku Evil Xiao Lang," kata pemuda itu. Xiao Lang meningkatkan kewaspadaannya saat ia merasakan energi yang sangat mengerikan dari mereka berdua. Terlebih lagi dari pria besar yang berada di samping Evil Xiao Lang. Meskipun tidak memperkenalkan diri tapi Xiao Lang sudah yakin bahwa pria besar itu adalah dewa kematian. "Aku rasa ini akan sangat sulit," batin Xiao Lang. "Kami punya penawaran untukmu, meskipun kami sudah tahu apa tujuanmu datang ke sini, maukah kau bergabung dengan kami?" tanya Evil Xiao Lang. "Bergabung? Apa maksudmu?" tanya Xiao Lang. "Tidakkah kau ingat betapa hebatnya aku saat menghadapi musuh-musuhmu yang ada di belakang Gunung Sekta? Dan jika kita bergabung maka kita akan jadi lebih kuat lagi," jawab Evil Xiao Lang. "Kau hanya bisa bermimpi," ucap Xiao Lang singkat. "Kalau begitu tidak ada pilihan lain selain membunuhmu dan mengambil alih tubuhmu," ujar Evil Xiao Lang kemudian melesat maju menyerang Xiao Lang dengan cepat. Xiao Lang tidak tinggal diam, dia juga melesat maju untuk menyerang tiruannya tersebut. Pertarungan sengit seketika pecah, kecepatan keduanya sangatlah luar biasa, karena sama seperti Xiao Lang, Evil Xiao Lang juga menguasai elemen cahaya. Pertarungan mereka baru berlangsung beberapa saat saja tapi sudah tak terhitung berapa banyak jurus yang mereka gunakan. Sangat jelas terlihat bahwa keduanya seimbang, baik dalam segi kekuatan maupun kecepatan, karena mereka menguasai jurus, teknik, dan juga senjata yang sama. Terlebih lagi pada dasarnya mereka berdua adalah satu. BBOOMMMMM. Ledakan keras terjadi saat pukulan mereka saling beradu dan membuat mereka sama-sama terpental beberapa meter ke belakang. Xiao Lang nampak sangat kesal karena tiruannya tersebut bisa menggunakan semua yang La gunakan, sementara Evil Xiao Lang tersenyum licik dan sangat menikmati pertarungan tersebut.
Keduanya kembali sama-sama melesat maju dan pertarungan sengit kembali terjadi. Kali ini mereka berdua sama-sama menggunakan tombak hitam yang diberikan oleh Tang Xilin. Xiao Lang kembali dibuat kesal karena tiruannya tersebut juga mempunyai senjata yang sama dengannya. "Sialan, kenapa kau juga mempunyai senjata yang diberikan oleh guruku?" kata Xiao Lang di sela-sela pertarungan. "Kau ini bicara apa? Dia juga adalah guruku," jawab Evil Xiao Lang. Keduanya bertarung cukup lama, seringkali mereka terpental beberapa meter akibat dari pukulan mereka sendiri. Mereka bahkan mendapat luka yang sama karena serangan dari tombak yang mereka gunakan. Namun perbedaannya adalah Evil Xiao Lang nampak tidak merasakan sakit, sementara Xiao Lang jelas merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tidak jauh dari pertarungan mereka berdua, Dewa Kematian nampak sedang menyaksikan pertarungan tersebut dengan sangat tenang. Sesekali dia tersenyum lebar melihat kekuatan keduanya. Ia bahkan sama sekali tidak menyangka bahwa Xiao Lang yang asli akan sangat hebat. "Hehehehe, siapapun yang menang aku tidak peduli. Yang jelas tubuh ini akan jadi milikku," batin Dewa Kematian. BBOOMMMMM. Ledakan keras kembali terjadi dan mengirim keduanya terbang sejauh puluhan meter. Meskipun mereka berdua telah mendapat luka yang cukup parah, namun keduanya masih tetap melanjutkan pertarungan sampai ada salah satu dari mereka yang menang. Pertarungan keduanya berlanjut sampai berjam-jam namun masih tidak ada yang keluar sebagai pemenang, karena memang pada dasarnya mereka adalah satu orang, dan tentunya akan sulit mengalahkan diri sendiri yang tentunya semua kemampuan dan keahliannya sama. Setelah keduanya sama-sama terpental dan mendapatkan luka yang parah, Xiao Lang tiba-tiba menyadari satu hal, yaitu, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Evil Xiao Lang dengan cara kekerasan. Mereka akan terus seimbang sampai keduanya sama-sama mati dan Dewa Kematian akan berkuasa di dalam tubuhnya. "Aku rasa aku tidak akan pernah bisa mengalahkanmu," ucap Xiao Lang tiba-tiba. "Maksudmu, kau sudah menyerah?" tanya Evil Xiao Lang. "Tidak, bukan seperti itu, aku tidak akan pernah menyerah untuk mengalahkanmu. Hanya saja, tidakkah kau lihat bahwa kita seimbang?" jawab Xiao Lang dengan bertanya. "Apa yang sebenarnya mau kau katakan?" tanya Evil Xiao Lang. "Bagaimana jika kau bergabung denganku dan bantu aku mengalahkan iblis busuk itu?" kata Xiao Lang sambil menunjuk ke arah Dewa Kematian. "Hahaha, apa kau pikir kau bisa mengalahkan aku?" ujar Dewa Kematian. "Jika tidak dicoba maka tidak akan tahu," jawab Xiao Lang. "Pikirkan ucapanku dengan baik, tidakkah kau lihat bahwa sebenarnya dia hanya ingin menguasai tubuh kita? Aku yakin dia yang memaksamu untuk bertarung denganku karena dia tahu bahwa akan sulit untuk menghadapiku sendirian. Setelah kita berdua mati maka dia akan benar-benar berkuasa," kata Xiao Lang tegas. "Tutup mulutmu dasar manusia hina," kata Dewa Kematian kemudian melesat dengan cepat ke arah Xiao Lang sambil menebaskan pedangnya. Chapter 127. Xiao Lang vs Dewa Kematian. Gerakan Dewa Kematian sangatlah cepat sehingga membuat Xiao Lang sedikit terlambat menahan serangannya. Akibatnya serangan tersebut berhasil mengenai Xiao Lang meskipun sedikit dan membuatnya terpental puluhan meter jauhnya. Evil Xiao Lang yang masih berdiri dalam diam tiba-tiba merasakan sakit di tubuhnya. Dia sangat kebingungan dari mana datangnya rasa sakit tersebut dan ketika ia melihat ke arah Xiao Lang, dia menyadari bahwa serangan yang mengenal Xiao Lang juga berdampak pada dirinya, yang artinya jika Xiao Lang mati maka dia juga akan mati. Xiao Lang yang terpental mencoba untuk bangkit kembali meskipun dengan bantuan tombak hitam pemberian gurunya. Ia kemudian menghela nafas panjang dan langsung menghilang dari pandangan. Xiao Lang kembali muncul di samping Dewa Kematian, namun sayangnya Dewa Kematian telah mengetahui pergerakannya.
jadi ketika Xiao Lang muncul dia langsung menyerangnya dengan pukulan yang sangat keras. BOOMMMMM. Terjadi ledakan yang cukup kuat saat pukulan Dewa Kematian mengenai tubuh Xiao Lang dan membuatnya kembali terpental sejauh puluhan meter, sementara Evil Xiao Lang, sekali lagi dia juga merasakan efek dari pukulan tersebut, seakan-akan Dewa Kematian baru saja memukulnya. Ukuk. Xiao Lang, dengarkan aku, dia hanya ingin memanfaatkanmu. Setelah dia mengalahkan aku maka kau juga akan dia musnahkan, agar dia bisa menguasai tubuh kita, kata Xiao Lang. Evil Xiao Lang nampak hanya terdiam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Entah kenapa hatinya tiba-tiba menjadi bimbang padahal dia adalah Xiao Lang yang tercipta dari rasa benci, marah, dendam dan kekuatan jahat lainnya. Hahaha, bicaralah sesukamu, dia tidak akan pernah mendengarkan ucapanmu, kau tahu kenapa? Itu karena kau telah melupakannya, kata Dewa Kematian tersenyum sinis. Xiao Lang tidak menjawab perkataan Dewa Kematian, dia kemudian memanggil Dragon Spear dan langsung melesat maju untuk menyerang Dewa Kematian. Akan tetapi meskipun sudah dibantu oleh Dragon Spear, masih nampak dengan sangat jelas bahwa Dewa Kematian jauh lebih unggul dari Xiao Lang. Berkali-kali ia menyerang Dewa Kematian dengan berbagai jurus dan teknik yang ia ketahui, bahkan dia juga menggunakan kekuatan jiwa. Akan tetapi kekuatan tersebut sama sekali tidak menimbulkan efek apapun kepada Dewa Kematian, yang ada malah dia yang mulai kehabisan energi. Xiao Lang, apa kau benar-benar ingin kita mati? Tanya Xiao Lang. Perkataan Xiao Lang membuyarkan lamunan Evil Xiao Lang. La tidak menyangka bahwa Xiao Lang memanggilnya dengan namanya sendiri, dan entah kenapa hatinya mulai merasa yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Lang adalah kebenarannya. Jika memang itu benar, lalu kenapa selama ini kau melupakan aku? Tanya Evil Xiao Lang. Aku tidak melupakanmu, hanya saja aku tidak menyadari keberadaanmu, lagi pula untuk apa menjadi seorang pembunuh yang kejam jika kita bisa menjadi orang baik yang suka membantu, jawab Xiao Lang. Jika kau memang Xiao Lang, maka tentunya kau akan ingat apa yang pernah ayah ajarkan pada kita, lanjutnya. Ingatan tentang Xiao Erlong dan para murid Sekte Naga Halilintar mulai muncul di kepala Evil Xiao Lang. Begitu banyak kenangan indah bersama mereka semua yang muncul di kepalanya hingga membuat Evil Xiao Lang merasakan sakit di kepalanya. Di dalam kediaman pemimpin sekte, aura kematian yang sangat kuat bisa dirasakan oleh Luo Li, Silong dan Xiao Guang yang sedang berada di luar kamar. Padahal kamar Xiao Lang sudah dilapisi oleh 3 mantra formasi tingkat tinggi sekaligus, tapi tetap saja aura tersebut masih dapat mereka rasakan. Tidak hanya mereka saja, bahkan ketiga tetua agung juga langsung bergegas ke kediaman pemimpin sekte karena merasakan aura tersebut. Sesampainya di sana mereka bertiga sangat terkejut karena aura tersebut berasal dari dalam kamar Xiao Lang. Apa yang terjadi? Tanya Tang Zong panik. Tuan sedang bertarung dengan Dewa Kematian di dalam sana, jawab Xiao Guang. Apa kalian datang karen merasakan aura kematian ini? Tanya Silong. Benar sekali, karena merasakan aura inilah kami bertiga bergegas ke tempat ini, jawab Zhou Tian. Padahal sudah dilindungi 2 mantra formasi tingkat tinggi, tapi auranya masih saja bisa dirasakan, ujar Luo, yang sambil mengawasi tempat tersebut. Bukan 2 ayah, tapi 3, di dalam sana kakak juga telah memasang mantra formasi, jawab Luo Li. Mereka bertiga sangat kaget mendengar perkataan Luo Li, tubuh mereka tiba-tiba bergidik ketika memikirkan betapa kuatnya aura tersebut. Padahal dilapisi mantra formasi 3 lapis, tapi masih sekuat ini, apa jadinya jika tidak dilindungi, batin ketiga tetua.
Karena khawatir aura tersebut akan menyebar dan sampai kepada para tetua lain dan para murid, Luo Yang, Tang Zong dan Zhou Tian kemudian menyatukan kekuatan mereka dan menciptakan mantra formasi untuk melindungi kediaman pemimpin sekte, agar aura kematian tersebut tidak keluar dari kediaman Xiaolang. Di tempat lain, Shen Liu yang sedang bermeditasi dengan tenang tiba-tiba membuka matanya. Meskipun ia berada sangat jauh dari Xiaolang tapi dia bisa merasakan bahwa saat ini Xiaolang sedang berjuang mati-matian untuk bisa mengalahkan Dewa Kematian. Berjuanglah Langer, jika kau berhasil mengalahkan bagian hitam dirimu, maka mengalahkan Dewa Kematian bukanlah hal yang sulit bagimu, terlebih lagi jika kau berhasil maka akan sangat mudah bagimu untuk mengendalikan kekuatan semesta, gumam Shen Liu pelan. Kemudian kembali menutup matanya. Xiaolang masih berusaha mati-matian untuk mengalahkan Dewa Kematian, semua kemampuan yang ia ketahui telah ia gunakan namun hasilnya tetap nihil, ia bahkan tidak berhasil untuk menggores sedikit saja tubuh Dewa Kematian, malahan tubuhnya yang mendapatkan begitu banyak luka. Ini benar-benar sulit, tapi aku tidak akan menyerah. Meskipun harus kehilangan segalanya, asalkan aku bisa mengalahkan Dewa Kematian maka itu tidak akan menjadi masalah, gumam Xiaolang. La menggenggam erat Dragon Spear yang ada di tangannya kemudian dengan tenaga yang tersisa Xiaolang melesat maju untuk menyerang Dewa Kematian sekali lagi. Entah teknik dan jurus apalagi yang harus dia lakukan yang pastinya saat ini dia hanya ingin membunuh Dewa Kematian tersebut dan kembali ke tubuhnya untuk beristirahat. Akan tetapi karena Dewa Kematian jauh lebih kuat dari dirinya, tentu saja akan sangat mudah bagi Dewa Kematian untuk menghindari setiap serangan Xiaolang, bahkan La terlihat santal menghindari semua serangan Xiaolang. Dasar lemah, kata Dewa Kematian, ia kemudian menendang Xiaolang dengan sangat cepat dan kuat. Xiaolang tidak bisa lagi menghindari tendangan tersebut, dia hanya bisa menahannya dengan Dragon Spear, meskipun begitu dia tetap saja terpental beberapa meter, dengan nafas yang ngos-ngosan serta sisa tenaga yang tinggal sedikit Xiaolang tetap bangkit dan berdiri meskipun seluruh tubuhnya gemetaran karena kelelahan. Aku akui kau memang hebat, tapi ini sudah saatnya untuk kau pergi ke neraka, kata Dewa Kematian kemudian melesat maju dan menebaskan pedangnya ke arah Xiaolang. Jangan terlalu sombong, karena di sini masih ada aku, ujar suara yang membuat Dewa Kematian terkejut. Chapter 128 Xiaolang, Evil Xiaolang vs Dewa Kematian. Dewa Kematian sangat terkejut mendengar suara tersebut, yang lebih terkejutnya lagi adalah serangannya yang seharusnya telah menghabisi Xiaolang malah ditahan oleh Dragon Spear dalam versi yang berbeda dengan warna hitam dan mata tombak berwarna merah. Kau, dasar pengkhianat tidak tahu diri, seharusnya aku sudah membunuhmu sejak awal, kata Dewa Kematian. Berkhianat. Kau salah besar. Justru aku akan berkhianat jika aku setuju untuk bergabung denganmu, jawab Evil Xiaolang. Syukurlah jika kau mau mendengarkan aku, ujar Xiaolang. Nanti saja bicaranya, kita kalahkan dulu iblis ini, kata Evil Xiaolang kemudian menarik kembali Dragon Spear miliknya dan langsung melesat maju menyerang Dewa Kematian. Sementara Evil Xiaolang sedang bertarung dengan Dewa Kematian, Xiaolang langsung memulihkan dirinya kembali. Meskipun energi bintang sudah tidak ada, tapi dengan elemen cahaya yang dimilikinya tentu dia juga akan sangat mudah untuk memulihkan diri. Hanya saja hal tersebut kurang efektif dibandingkan dengan energi bintang yang akan menyembuhkan secara langsung. Tanpa Xiaolang sadari saat dia memulihkan diri, secara perlahan-lahan luka yang dialami oleh Evil Xiaolang juga mulai sembuh dan tenaganya juga kembali terisi penuh. Hal tersebut cukup membuat Dewa Kematian merasa khawatir sebab Evil Xiaolang mengetahui letak kelemahan Dewa Kematian. Di dalam kediaman pemimpin sekte,
Silong yang sebelumnya terlihat tenang tiba-tiba saja menjadi gelisah dan tubuhnya sedikit gemetaran. Dari ekspresi wajahnya bisa dilihat dengan jelas bahwa dia sedang merasakan sesuatu. "Silong, ada apa?" tanya Xiao Guang. Tidak mungkin, ini tidak mungkin," ucap Silong. "Memangnya ada apa?" tanya Xiao Guang nampak bingung. "Dragon Spear? Aku merasakan ada 2 Dragon Spear," jawab Silong. Perkataan Silong berhasil membuat mereka yang ada di sana kaget bukan main. Mereka mungkin sangat ingin marah dan langsung menghajar orang yang mengatakan hal tersebut. Akan tetapi yang mengatakannya adalah Silong yang jelas-jelas memiliki hubungan dengan Dragon Spear, jadi tidak mungkin dia berbohong. "Silong, apa kau serius?" tanya Xiao Guang lagi. "Tentu saja aku serius, tapi Dragon Spear yang satu ini jauh lebih gelap dan memiliki kekuatan yang cukup aneh," jawab Silong. Mereka nampak bingung dan tidak mengerti dengan maksud Silong. Banyak pertanyaan mulai bermunculan di benak masing-masing. Jika memang Dragon Spear ada 2, lalu dia mana yang satu lagi? Tidak ada di antara mereka yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, bahkan Silong sendiri juga tidak tahu di mana yang satunya. Yang jelas dia hanya bisa merasakannya saja. Dengan kondisi prima evil, Xiao Lang bisa dengan mudah mengimbangi kecepatan pergerakan dari Dewa Kematian. Sementara Xiao Lang dia saat ini masih fokus untuk menyembuhkan diri. Sebenarnya hal tersebut sangat menguntungkan mereka berdua, karena ketika evil Xiao Lang terluka secara otomatis luka tersebut akan langsung sembuh karena Xiao Lang yang sedang menyembuhkan diri. Setelah duduk diam selama beberapa menit untuk menyembuhkan diri, akhirnya luka-luka yang ada di tubuh Xiao Lang telah menghilang. Begitu juga dengan tenaganya yang sempat terkuras, sekarang telah kembali. Xiao Lang menggenggam erat Dragon Spear yang ada di tangannya. Setelah itu dia langsung melesat dengan kecepatan tinggi untuk bergabung dalam pertarungan. Dengan kecepatan cahaya, Xiao Lang tiba-tiba muncul di samping Dewa Kematian dan langsung mengayunkan Dragon Spear ke arahnya. BBOOMMMMM. Dewa Kematian terpental beberapa meter akibat serangan Xiao Lang yang tiba-tiba. Bahkan serangan tersebut sampal menyebabkan ledakan yang cukup besar dan membuat Dewa Kematian mendapatkan luka ringan. Serangan tersebut hanya berdampak kecil karena tubuh Dewa Kematian yang sangat keras. Jika tidak, maka kemungkinan dia akan mengalami luka yang sangat parah. "Serangan yang bagus dan terima kasih telah menyembuhkan aku," kata evil Xiao Lang. "Kapan aku menyembuhkanmu?" tanya Xiao Lang bingung. "Apa kau lupa kalau kita adalah satu? Sudahlah, nanti saja bicaranya. Untuk saat ini mari kita habisi dia terlebih dahulu," jawab evil Xiao Lang sambil bersiap-siap untuk menyerang. "Tentu saja, aku juga sudah muak dengannya," jawab Xiao Lang. Keduanya memasang kuda-kuda dan beberapa saat kemudian mereka berdua melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Xiao Lang menyerang dari kanan dan evil Xiao Lang menyerang dari kiri. Karena mereka adalah satu, jadi mereka tidak perlu menyusun strategi. Karena pikiran mereka sudah terhubung, jadi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Keduanya sama-sama menggunakan jurus tombak naga halilintar untuk menyerang Dewa Kematian. Kecepatan dan kelincahan mereka berdua serta serangan mereka yang sangat terarah berhasil membuat Dewa Kematian kewalahan menghadapi mereka berdua. Bahkan baru beberapa menit saja mereka bertarung, Dewa Kematian telah mendapatkan luka yang cukup banyak di tubuhnya. "Sial, jika begini terus aku benar-benar akan kalah," gumam Dewa Kematian. Dewa Kematian kemudian mencoba untuk terbang dan menjauhi mereka, namun evil Xiao Lang sama sekali tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia terus menggempur Dewa Kematian dengan gerakan tombaknya yang sangat cepat. Sementara Xiao Lang, ia menciptakan ratusan tombak cahaya dan melemparkannya ke arah Dewa Kematian. "Xiao Lang,
Serang dia secara terus-menerus. Kelemahan iblis ini ada di inti kristal yang ada di dalam tubuhnya, kata Evil Xiaolang. Di mana letak inti kristal tersebut? Tanya Xiaolang. Itulah masalahnya, aku juga tidak mengetahuinya, jawab Evil Xiaolang. Dewa Kematian menatap mereka berdua dengan tatapan benci dan penuh amarah, terlebih lagi dengan Evil Xiaolang. Lah tidak menyangka bahwa Evil Xiaolang akan sangat mudah dilunakkan hatinya, padahal selama ini dia belum pernah menemukan hati jahat seorang manusia bisa ditundukkan. Kalian berdua benar-benar membuat aku marah, kata Dewa Kematian geram. Tubuhnya yang tinggi besar tiba-tiba diselimuti oleh api, secara perlahan-lahan tubuhnya kemudian bertransformasi. Tubuhnya tiba-tiba muncul sisik, tanduknya menjadi semakin panjang, di punggungnya tumbuh sepasang sayap kelelawar yang berwarna merah kehitaman dan juga tumbuh ekor yang sangat panjang dan ada kobaran api di ujungnya. Tidak hanya itu saja, wajahnya yang semula mirip wajah manusia, sekarang benar-benar berubah menyerupai tengkorak hewan dengan taring yang sangat panjang, tubuhnya juga menjadi berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Jadi ini wujud asli dari Dewa Kematian, kata Xiaolang. Apa kau takut? Tanya Evil Xiaolang. Apa kau bercanda? Menghadapi makhluk jelek seperti dia tidak pantas baginya untuk mendapatkan rasa takut dari kita, kata Xiaolang kemudian melesat terbang ke arah Dewa Kematian. Chapter 129. Terima kasih. Evil Xiaolang tersenyum lebar mendengar perkataan Xiaolang. Setelah itu ia melesat terbang menyusul Xiaolang untuk menyerang Dewa Kematian yang ada di hadapan mereka. Pertarungan kali ini cukup sulit untuk mereka hadapi, karena sekarang ukuran dan kekuatan Dewa Kematian telah bertambah menjadi berkali-kali lipat. Meskipun tahu musuh yang mereka hadapi tidaklah mudah, namun tidak sedikit pun semangat mereka untuk bertarung menjadi gentar, terlebih lagi Xiaolang dan entah kenapa dia merasakan ada sesuatu yang sangat hangat tengah menyebar ke seluruh aliran darahnya, bersamaan dengan itu dia juga merasakan kalau saat ini tubuhnya tengah dialiri oleh tenaga yang sangat besar. Kekuatan dari mana ini? Gumam Xiaolang kebingungan. Di tengah kebingungan yang sedang menimpa dirinya, Xiaolang masih terus menyerang Dewa Kematian tanpa memberinya kesempatan untuk berbalik menyerang, begitu juga dengan Evil Xiaolang yang baru saja menyusulnya dan langsung menyerang Dewa Kematian. Dewa Kematian yang nampak marah menebaskan pedang besarnya ke arah Xiaolang dan Evil Xiaolang, namun karena ukuran tubuh yang sangat besar kecepatan Dewa Kematian menjadi berkurang sehingga sangat mudah bagi keduanya untuk menghindari serangan tersebut. Di tempat yang sangat jauh seorang pria tua menatap ke arah depan dengan tatapan yang tajam, senyuman lembut nampak terukir jelas di raut wajahnya yang keriput. Setelah sekian lama aku akhirnya menemukan manusia yang bisa mengontrol hati jahatnya, gumam pria tua itu kemudian lenyap dari pandangan. Hanya dalam beberapa detik saja pria tersebut telah sampai di atas langit sekte bulan sabit. Dari balik awan dia terlihat mengawasi sekte tersebut dengan sangat teliti. Ia kemudian mengarahkan pandangan ke satu bangunan yang mana bangunan tersebut adalah tempat Xiaolang dan yang lainnya berada. Hahaha, ternyata dia masih sangat muda, tapi kekuatannya sudah sangat hebat. Bahkan dia mempunyai takdir yang sangat luar biasa di telapak tangannya, gumam pria tersebut. Apa aku harus membantunya? Atau aku biarkan saja, lanjutnya. Sudahlah, biarkan dia berusaha melewati ujian ini, setelah dia lulus baru aku akan memberikan sesuatu untuknya, kata pria tua tersebut sambil terus mengawasi. Di dalam jiwa Xiaolang, pertarungan antara dua Xiaolang dan Dewa Kematian semakin menjadi ganas. Jika saja pertarungan mereka dilakukan di tempat lain, atau di hutan, bisa dikatakan bahwa pertarungan mereka akan benar-benar menghancurkan tempat mereka bertarung tersebut. BBOOMM.
Ledakan terus menggema di tempat tersebut. Xiaolang terus saja menyerang Dewa Kematian dengan elemen cahaya yang ia miliki. Sementara Evil Xiaolang menyerang Dewa Kematian dengan elemen kegelapan yang sangat kuat. Sial, susah sekali mencari kelemahannya, kata Evil Xiaolang. Jangan menyerah, terus serang dia dan jangan berhenti, ujar Xiaolang. Tidak perlu memberiku perintah, aku tahu apa yang harus aku lakukan, ucap Evil Xiaolang sambil terus menyerang Dewa Kematian. Hahaha, ada apa? Apa kalian mulai menyerah untuk melawanku, ujar Dewa Kematian. Dewa Kematian kemudian mengangkat pedangnya ke atas, dari ujung pedangnya muncul sebuah bola api yang semakin lama semakin membesar. Setelah ukuran bola api tersebut menjadi sangat besar, Dewa Kematian kemudian melemparkannya ke arah Xiaolang. Gawat, dia mengincar Xiaolang, ujar Evil Xiaolang. Evil Xiaolang kemudian menghilang dan muncul di hadapan Xiaolang, setelah itu dengan menggunakan kekuatan kegelapannya ia juga menciptakan sebuah bola kegelapan yang sangat besar dan kemudian melemparkannya ke arah bola api milik Dewa Kematian. BBOOMMMMM. Ledakan yang sangat keras menggema di tempat itu dan membuat Xiaolang dan Evil Xiaolang terpental puluhan meter ke belakang. Mereka menggenggam erat Dragon Spear yang ada di tangan mereka masing-masing. Setelah itu keduanya langsung melesat maju untuk menyerang Dewa Kematian. Xiaolang yang melihat serangannya tidak berefek terlalu besar ketika menyerang tubuh Dewa Kematian, mencoba untuk mengubah pola serangannya dan langsung mengincar kepalanya. Dengan gerakan yang sangat cepat Xiaolang berkali-kali mengayunkan dan menusukkan tombaknya ke arah kepala Dewa Kematian. Meskipun cukup sulit namun Xiaolang berhasil mendaratkan serangan di dahi Dewa Kematian, dan ketika itulah tanpa sengaja melihat sebuah kristal berukuran sebesar kepalan tangan berada di dalam dahinya. Namun saat Xiaolang hendak menyerangnya, luka tersebut sembuh dengan sangat cepat, dan membuat kristal yang layak ini sebagai inti kristal Dewa Kematian tersebut kembali terlindungi oleh kulitnya yang sangat keras. Aku harus menemukan cara yang tepat, gumam Xiaolang kemudian terbang sedikit menjauh. Dewa Kematian menyadari bahwa Xiaolang telah menemukan letak kelemahannya, dia kemudian mencari saat yang tepat untuk melancarkan serangan terkuatnya kepada Xiaolang. Namun itu tentunya tidak akan mudah sebab Evil Xiaolang terus saja melakukan serangan tanpa henti kepadanya. Akan tetapi Dewi Keberuntungan seperti sedang berpihak kepadanya, karena sedang memikirkan cara yang tepat Xiaolang nampak tidak terlalu fokus dan akibatnya dia terkena serangan dari Dewa Kematian hingga menyebabkan ia harus terpental beberapa meter. Apa yang kau lakukan? Fokuslah di saat bertarung, ujar Evil Xiaolang kesal. Maaf, jawab Xiaolang singkat. Dewa Kematian tidak menyia-nyiakan kesempatan, dia langsung menciptakan sebuah bola api berwarna merah kehitaman yang sangat besar, ia kemudian melemparkannya ke arah Xiaolang. Xiaolang tidak tinggal diam, dia kemudian menciptakan perisai cahaya untuk menahan serangan tersebut. Dewa Kematian tersenyum sinis, ia kemudian tiba-tiba menghilang dan langsung muncul tepat di belakang Xiaolang sambil menebaskan pedang besarnya. Xiaolang yang kaget tidak sempat menciptakan pelindung ataupun menghindari serangan cepat tersebut. BOOMMMMM. Ledakan yang sangat besar terjadi bersamaan dengan tubuh Xiaolang yang dikirim terbang puluhan meter, namun bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah Xiaolang tidak terluka sama sekali meskipunlah terpental akibat serangan tersebut. Jangan-jangan. Xiaolang langsung mengalihkan pandangannya dan ternyata apa yang dia pikirkan benar-benar terjadi. Lah ditolong oleh Evil Xiaolang dan serangan Dewa Kematian tersebut mengenai Evil Xiaolang hingga membuatnya terluka parah. Hahaha, rasakan ini, kata Dewa Kematian sambil menebaskan pedang besarnya ke arah Evil Xiaolang. Tidak, teriak Xiaolang. BBOOMMMMM.
Ledakan keras terdengar lagi dan tiba-tiba saja muncul bola cahaya kecil yang sangat banyak. Xiao Lang memfokuskan pandangannya dan ternyata bola cahaya kecil tersebut berasal dari tubuh Evil Xiao Lang yang perlahan-lahan menghilang. Xiao Lang melesat dengan kecepatan tinggi menghampiri tubuh Evil Xiao Lang yang perlahan-lahan menghilang. Senyuman indah nampak terukir di wajah Evil Xiao Lang. Matanya yang merah perlahan-lahan berubah menjadi warna biru seperti mata Xiao Lang yang sebenarnya. "Terima kasih, telah mengingatkan aku pada ayah," kata Evil Xiao Lang sebelum benar-benar menghilang menjadi bola cahaya berukuran kecil yang sangat banyak. Chapter 130. Selamat tinggal. Bola-bola cahaya yang berukuran kecil tersebut terus melayang dan kemudian secara perlahan-lahan masuk ke dalam tubuh Xiao Lang. Pada saat itu juga dia merasakan tubuhnya seperti mendapatkan energi tambahan. Secara bersamaan tempat yang awalnya sangat gelap dan tidak ada apa-apa, berubah menjadi padang rumput luas yang sangat indah. Angin sepoi-sepoi menerpa tubuh Xiao Lang. Dia menatap tajam ke arah Dewa Kematian kemudian menghilang dari pandangan. Dalam sekejap Xiao Lang sudah berada di hadapan Dewa Kematian dan langsung memukulnya dengan sangat keras. Oleh karena tubuhnya sangat besar dan kuat, Dewa Kematian hanya termundur beberapa langkah ketika menerima serangan tersebut. Ia tersenyum sinis dan kemudian langsung melangkah maju menyerang Xiao Lang. Xiao Lang mengambil langkah mundur, ia kemudian mengambil Dragon Spear hitam milik Evil Xiao Lang. Ketikalah menyentuh Dragon Spear hitam tersebut tiba-tiba saja Dragon Spear itu berubah bentuk menjadi tombak hitam yang diberikan oleh gurunya. Setelah itu tombak tersebut menghilang seutuhnya. "Sekarang aku mengerti," gumam Xiao Lang. Xiao Lang menghela nafas panjang untuk menenangkan pikirannya. Ingatan tentang pengorbanan yang dilakukan oleh gurunya tiba-tiba muncul dalam ingatannya. Dengan sigap Xiao Lang melambaikan tangannya lalu di hadapannya muncul tombak hitam pemberian Tang Xilin. "Guru, beri aku restumu," kata Xiao Lang sambil berlutut di hadapan tombak hitam yang tiba-tiba bergetar. Beberapa saat kemudian, Xiao Lang berdiri kembali dan meraih tombak hitam pemberian gurunya. Dengan Dragon Spear di tangan kanannya dan tombak hitam di tangan kirinya, Xiao Lang kemudian langsung melesat dengan kecepatan tinggi untuk menyerang Dewa Kematian. Dewa Kematian sangat terkejut ketika melihat kecepatan Xiao Lang yang tiba-tiba bertambah. Tidak hanya itu sajalah bahkan juga bisa merasakan bahwa ada kekuatan aneh yang keluar dari tubuh Xiao Lang. "Aku harus lebih berhati-hati," gumam Dewa Kematian. Dengan tubuh besarnya ia mencoba untuk menyerang Xiao Lang, namun karena kecepatan Xiao Lang telah bertambahlah menjadi jauh lebih sulit membaca gerakan Xiao Lang dibandingkan dengan ketika melawan dua Xiao Lang sebelumnya. Di atas langit Sekte Bulan Sabit, pria tua yang sejak tadi mengawasi Xiao Lang dari balik awan, nampak sangat bersemangat ketikalah melihat Evil Xiao Lang telah menyatu dengan tubuh Xiao Lang kembali. Jika saja saat itu dia tidak memikirkan banyak hal yang akan terjadi mungkin dia sudah turun dan menghampiri Xiao Lang. "Bagus, dengan begini tugasku akan jadi lebih mudah," kata pria tua itu. Meskipun sebenarnya mereka adalah satu, tapi kekuatan mereka sedikit berbeda. Dan yang dihadapi oleh Dewa Kematian saat ini adalah gabungan dari dua kekuatan yang hebat, gumamnya sambil terus mengawasi. Pria tua tersebut kembali mengawasi apa yang terjadi di dalam jiwa Xiao Lang dari balik awan, meskipun dilapisi oleh berbagai macam mantra formasi, namun itu bukanlah penghalang untuk dirinya. Terlebih lagi, jika dia mau, dia bisa saja menghancurkan semua penghalang tersebut dengan sangat mudah. Shen Liu yang semula bersemedi kembali terbangun saat ia merasakan bahwa putranya telah berhasil menundukkan jiwa kelamnya. Senyuman indah nampak terukir jelas dari bibirnya. Tahap pertama untuk menguasai kekuatan semesta telah berhasil dilakukan, sekarang tinggal menempa pondasi kekuatannya saja, gumam Shen Liu.
Setelah itu Shen Liu kembali tersenyum dan langsung menutup matanya kembali. Akan tetapi matanya tiba-tiba sedikit melotot dan ekspresi wajahnya juga sedikit berubah menjadi kesal dan jengkel. "Kenapa selalu saja ada yang tertarik dengan putraku?" ucapnya kesal. Di dalam jiwa Xiao Lang, pertarungan antara dirinya dan Dewa Kematian menjadi semakin sengit. Dengan menggunakan dua tombak serangan Xiao Lang menjadi lebih ganas. Bahkan bisa dilihat dengan jelas jika Xiao Lang sudah lebih unggul dibandingkan dengan sebelumnya. "Kenapa bisa jadi seperti ini?" batin Dewa Kematian. Xiao Lang tersenyum sinis melihat kepanikan di wajah Dewa Kematian. Dengan segera dia meningkatkan kecepatan serangannya, dan ketika ada kesempatan dia akan langsung mengincar kepala Dewa Kematian. Xiao Lang melesat ke sana kemari sambil terus memainkan tombaknya. Dewa Kematian yang sudah menjadi besar nampak sangat kewalahan menghadapi kecepatan Xiao Lang yang sangat luar biasa. Di samping itu dia juga mulai merasakan bahwa perlahan-lahan tubuhnya mulai melemah. Dengan gerakan yang sangat cepat Xiao Lang terbang sedikit menjauh, langsung menciptakan ribuan tombak cahaya dan kemudian melemparkannya ke arah Dewa Kematian. Tidak hanya itu saja Xiao Lang juga menggunakan serangan bola cahaya Yin dan Yang. Masih belum berhenti dengan itu semua, Xiao Lang bahkan menggunakan semua jurus yang ia ketahui, baik itu dari elemen cahaya, elemen kegelapan, kekuatan jiwa dan beberapa jurus lainnya, hanya untuk menyerang Dewa Kematian. Dewa Kematian menatap tak percaya melihat begitu banyak serangan yang mengarah padanya. Ia benar-benar tidak bisa percaya bahwa sekarang dia malah kewalahan menghadapi satu Xiao Lang, berbeda dengan sebelumnya yang mana justru dialah yang mendominasi. "Sial, jika begini aku hanya bisa bertahan," kata Dewa Kematian sambil menciptakan perisal pelindung. BBOOMM. Ledakan demi ledakan terus bersahut-sahutan saat serangan Xiao Lang menghantam perisai pelindung milik Dewa Kematian. Perisal yang ia ciptakan memang berhasil menahan beberapa serangan Xiao Lang, tapi akibatnya perisal tersebut hanya fokus melindungi bagian depan dirinya saja. Xiao Lang menyadari bahwa di bagian belakang Dewa Kematian terbuka lebar. Ia kemudian menghilang dari pandangan dan hanya dalam sekejap mata dia sudah sampai di belakang Dewa Kematian. Dragon Spear yang ada di tangannya berdengung dengan sangat keras. Xiao Lang kemudian melemparkan Dragon Spear ke arah Dewa Kematian dan langsung menghantam punggungnya dengan sangat keras. Serangan tersebut membuat Dewa Kematian terpental, atau lebih tepatnya terdorong hingga menabrak perisal pelindung ciptaannya sendiri. Xiao Lang kembali menghilang dan muncul tidak jauh di hadapan Dewa Kematian. Dia mengangkat tangannya ke atas lalu tiba-tiba rumput yang ada di sekitar Dewa Kematian berubah menjadi sulur yang sangat panjang dan melilitnya. "Arkhah, lepasakan aku," kata Dewa Kematian sambil meronta-ronta. "Aku akan melepaskanmu bersama dengan nyawamu," kata Xiao Lang sinis. Xiao Lang mengangkat tangannya ke atas lagi, kemudian dia menciptakan tombak Yin dan Yang dengan ukuran yang cukup besar dan setelah itu dia langsung melemparkan tombak tersebut ke arah dahi Dewa Kematian. "Tidak!" teriak Dewa Kematian. BBOOMMMMM. Ledakan yang sangat keras terjadi ketika tombak tersebut menghantam dahi Dewa Kematian dan menyebabkan luka yang cukup parah. Serangan tersebut berhasil membuat inti kristal yang merupakan kelemahan Dewa Kematian menjadi terlihat. "Selamat tinggal," kata Xiao Lang sambil melemparkan tombak hitamnya ke arah inti kristal Dewa Kematian. Bersambung. Chapter 131. Dragon Spear Hitam.